Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang para KPM wajib tahu penerima bantuan BLT mitigasi MRP Rp600.000 yang cair mulai Maret tahun 2024 nanti. Datanya diambil dari data DTKS atau dari data P3KE ya. Kemudian status BPNT Februari-Maret di Bank BRI, BNI, Mandiri, BSI, dan juga PT POS. Serta 3 bantuan ini masih cair di hari ini di tanggal 29 Februari tahun 2024. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi inti pada video kali ini, terlebih dahulu kembali lagi saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya saat ini para penerima bantuan sosial termasuk KPM PKH, BPNT, dan juga bantuan sosial yang lainnya di tahun 2024 bisa mendaftar program Kartu Prakerja. Karena program Kartu Prakerja di tahun 2024 itu kembali ke skema normal, sama seperti di tahun 2023, sudah bukan semi bantuan sosial. Nah, oleh sebab itu, ini kesempatan buat para keluarga penerima manfaat bantuan PKH ataupun BPNT, karena yang bisa mengikuti atau yang bisa mendaftar dalam satu kakak adalah 2 nomor NIK atau 2 orang. Tentu ini bisa menjadi kesempatan buat anaknya yang mungkin sudah tidak sekolah atau sudah lulus, saat ini mungkin sedang mencari kerja atau sedang bekerja, yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Nah, ini tentu hal yang sangat menggembirakan karena program Kartu Prakerja sudah mulai dilaksanakan di tahun 2024, dan di minggu yang lalu untuk gelombang pertama 63 di tahun 2024 ini sudah dibuka, dan saat ini sudah pengumuman dan para penerimanya sudah diumumkan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Nah, mungkin bagi sahabat YouTube semua yang sudah mendaftar tapi tidak lolos, tidak perlu berkecil hati, karena di gelombang berikutnya masih bisa ikut gabung dan berkesempatan lolos juga. Nah, tentunya buat para keluarga penerima manfaat bantuan PKH BPNT yang mungkin sudah memiliki rintisan usaha, kemudian membutuhkan peningkatan kompetensi juga. Nah, ini program Kartu Prakerja sangat membantu sekali, karena banyak sekali nilai manfaatnya. Selain nilai manfaat bantuan insentif sebesar Rp700.000 yang bisa diuangkan, ada pula saldo pelatihan Rp3.500.000 yang bisa digunakan untuk membeli kelas pelatihan sesuai kebutuhan sahabat YouTube semua. Nah, ketika sahabat YouTube semua sebagai penerima PKH BPNT kemudian mengikuti program Kartu Prakerja, lolos, sahabat YouTube semua juga memiliki rintisan usaha atau yang mau mendirikan usaha, mungkin warung kecil-kecilan dan sebagainya. Nah, peran dari program Kartu Prakerja dengan program bantuan sosial itu bersifat simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, kembali pada topik video kali ini terkait dengan para KPM wajib tahu penerima BLT mitigasi MRP Rp600.000 yang cair mulai Maret tahun 2024 nanti, datanya diambil dari data DTKS atau P3KE. Karena di beberapa hari ini banyak sekali KPM yang menanyakan itu, dan juga tidak sedikit para teman-teman konten kreator yang membahas tentang hal tersebut. Namun di sini langsung saja saya akan mengambil poin pentingnya. Jadi para penerima BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000, datanya diambil dari data DTKS, bukan dari data P3KE. Kuotanya atau sasarannya sebanyak 18,8 juta KPM. Nah, ini diambil dari data DTKS dan kemungkinan besar masih sama seperti BLT El Nino. Para penerimanya adalah KPM BPNT murni
dan juga KPM BPNT plus PKH. Nanti pelaksanaannya akan dikawal langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang rencananya akan disalurkan mulai bulan Maret tahun 2024. Apakah mulai minggu pertama atau mulai minggu kedua atau memasuki bulan suci Ramadan, ini masih belum ada kabarnya. Yang jelas kita tunggu saja. Buat para keluarga penerima manfaat ini ditunggu saja, tidak perlu bernegatif thinking ya, positif thinking saja, doakan yang baik-baik. Insya Allah dalam waktu dekat untuk BLT mitigasi risiko pangan yang besarannya adalah Rp600.000 akan disalurkan. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Sedangkan untuk data P3KE itu dipergunakan untuk penyaluran bantuan pangan juga sama dalam rangka kerawanan pangan, namun bantuannya dalam bentuk barang, yaitu beras 10 kg yang diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang termasuk miskin ekstrim yang tercatat di data P3KE. Kalau misalkan nih di masyarakat terdapat warga masyarakat yang mungkin sudah tergolong mampu tapi masuk ke data P3KE dan mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg, itu adalah kewajiban dari pihak pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan kemudian mengupdate data P3KE tersebut supaya warga masyarakat yang sudah tidak termasuk miskin ekstrim itu bisa keluar dari data P3KE. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Jadi ini nanti akan terus dievaluasi oleh pemerintah. Setiap 3 bulan sekali akan dievaluasi bantuan pangan beras 10 kg-nya. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Kalau misalkan ada KPM PKH BPNT yang mendapatkan bantuan beras 10 kg ini, berarti KPM PKH atau BPNT tersebut masuk ke dalam data P3KE atau miskin ekstrim. Dan yang mendapatkan undangan untuk pengambilan bantuan berasnya adalah kepala keluarganya. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Nah, ini sangat penting buat para keluarga penerima manfaat supaya di masyarakat kabarnya tidak simpang siur ya. Jadi sudah fix untuk BLT mitigasi risiko pangan berdasarkan berbagai macam sumber yang kita dapatkan. Sumber data para penerimanya diambil dari data DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertanyaannya, Mas, apakah yang di tahun 2023 mendapatkan BLT El Nino, apakah nanti di tahun 2024 ini sudah bisa dipastikan akan mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan? Jawabannya masih belum bisa dipastikan. Karena data BLT El Nino di tahun 2023 dengan data DTKS yang saat ini itu sudah berubah karena sudah ada updatean terbaru dari pemerintah daerah, dari pihak Pusdatin. Karena ada KPM yang meninggal, KPM yang sudah dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan sosial, dan sebab-sebab yang lainnya. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Jadi buat para KPM ditunggu saja. Nanti ada info terbaru tentunya dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing atau dari pemerintah desa atau kelurahan di tempat tinggalnya. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan status BPNT Februari-Maret atau yang alokasi 2 bulan sebesar Rp400.000 di Bank BRI, BNI Mandiri, BSI dan juga PT Pos Indonesia. Ketika kita pantau melalui data menu salur bansos di operator 6NG Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota, saat ini sudah memasuki proses verifikasi cek rekening dan proses ini sudah ada sejak beberapa hari yang lalu dan saat ini masih terus berproses. Jadi buat para KPM berdoa saja semoga dalam proses verifikasi cek rekening ini sahabat YouTube semua lolos, tidak ada masalah terkait dengan rekeningnya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Ketika nanti sudah tidak ada masalah di proses verifikasi cek rekening ini, nanti akan ada keterangan berhasil cek rekening, kemudian muncul keterangan SPM, SP2D, SI dan juga top up atau sudah salur. Nah tentunya beberapa proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi buat para KPM ini harus bersabar, doakan saja semoga secepatnya bisa tersalurkan. Jadi bisa dipahami ya sahabat itu. Sedangkan melalui akun 6NG para pendamping sosial untuk bantuan BPNT alokasi Februari-Maret itu masih belum terupdate, baik itu periode salurnya maupun jenis bansosnya. Kemudian pada hari ini di tanggal 29 Februari tahun 2024 tercatat ada 3 bantuan sosial yang secara umum masih disalurkan oleh pemerintah. Nah, bantuan pertama tentunya tidak lain adalah bantuan beras 10 kg alokasi bulan Februari tahun 2024. Tentunya ini bagi daerah yang sudah tersalurkan, maka di hari ini tidak ada pencairan.
Dan yang hari ini ada pencairan adalah daerah yang ada penjadwalan dari pihak transporternya. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian bantuan kedua adalah bantuan PKH murni ya. Jadi bantuan PKH murni ini masih bisa disalurkan baik yang lewat kartu KKS maupun PT Pos Indonesia. Itu pun bagi KPM yang masih belum tersalurkan bantuan PKH murninya. Dan saat ini yang di stop sementara adalah bantuan BPNT-nya. Jadi buat KPM PKH plus BPNT ataupun KPM BPNT murni, ini bantuan BPNT-nya di stop sementara karena ada penambahan kuota salur yaitu triwulan Januari, Februari, Maret dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apabila yang bulan Januari sudah cair, maka tinggal Februari, Maretnya. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan ketiga yang hari ini juga masih tersalurkan secara umum adalah bantuan pena TPPO, yaitu bantuan pena untuk tindak pidana perdagangan orang. Ini secara bertahap disalurkan kepada para keluarga penerima manfaat yang memang ditetapkan sebagai penerima bantuan pena dari Dirjen Rehabilitasi Sosial. Dan ini juga tidak berlaku di semua daerah, jadi hanya daerah-daerah tertentu dan juga tidak semua warga mendapatkan, jadi hanya warga-warga tertentu saja. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.